Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Berjumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani BPN PKK Indonesia, Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan biarlah pada saat ini kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pelayanan dari BPN PKK Indonesia berlangsung secara nasional. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan untuk kita boleh membagi berkat yang nanti bisa ditujukan. Ada nomor rekening yang akan ditampilkan saat ini. Maka persembahan bisa ditujukan di nomor rekening tersebut untuk kita boleh sama-sama memperluas kerajaan Allah melalui pelayanan yang dilakukan oleh BPN PKK Indonesia. Baik, kita percaya bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan dan kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang untuk menuntun hidup kita. Maka marilah kita mau angkat pujian, kita mau nyatakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Karena kita percaya ketika ada Roh Kudus, kita boleh mengalami mujizat kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita percaya Roh Allah hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Allah hadir di sini. Roh Kudus Hadir di sini. Sambil kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan. di bait suci. Begitu banyak Roh Kudus sudah membimbing dan menuntun hidup Perkara kita. ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita percaya tiada yang tiada mustahil yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil bagi Tiada orang yang yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Katakan sekali lagi, tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut Bila Roh bekerja. Allah turut bekerja, Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah turut bekerja, Bila Roh Allah turut bekerja antara kita. kita percaya. Buah hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati kita. Buka hati Kita siapkan diri untuk untuk mengalami jamaah Tuhan. jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan, kami mau buka hati kami. Buka hati untuk jamahanmu, Kami berserah penuh kepada berserah penuh di hadiratmu. Kami persembahkan seluruh Kau hidup kami. ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu kami Di menyembah. altarmu menyembahmu. Mari kita sembah. Mari kita tinggikan. Kita muliakan. Kita
menyembahkan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita. Kita buka hati kita di hadirat-Nya. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja sebebas-bebasnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau selalu menolong mendampingi kami. Terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Maka saat ini kami membuka hati kami. Kami mau menyerahkan diri kami. Bekerjalah dan beracaralah. Dan kiranya Engkau memberkati pembicara yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau urapi, Engkau kuasai lidah, hati, pikirannya. Agar setiap perkataan yang boleh keluar berasal daripada-Mu. Dan biarlah setiap perkataan yang kami terima tidak keluar dengan sia-sia. Tapi kami boleh mengalami sukacita. Kami mengalami pengharapan. Kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan selalu bersama kami dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Biar acaralah kami persembahkan semuanya ke dalam hadirat-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita malam hari ini dalam acara Sapaan Rohani BPN. Malam hari ini saya mengangkat satu topik, dampak COVID-19 terhadap dunia usaha. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, COVID-19 sudah berada di Indonesia selama 1 tahun lebih. Selama 1 tahun lebih tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap dunia usaha. Kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kemunduran, ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa memberhentikan karyawannya atau setidak-tidaknya mengurangi jumlah karyawannya atau mengurangi gaji yang diberikan kepada karyawannya. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara kasih perusahaan yang terpaksa ditutup akibat dari dampak COVID-19 ini. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih, dari berita-berita di televisi bisa kita lihat ada mantan karyawan yang menteror mantan majikannya. Ada mantan karyawan yang menganiaya mantan majikannya. Bahkan ada mantan karyawan yang membunuh mantan majikannya. Setelah ditelusuri kenapa hal itu bisa terjadi, karena tidak sedikit mantan karyawan yang mengalami sakit hati, yang menyimpan dendam kepada mantan majikannya tersebut.
Mengapa mantan karyawan ini bisa mengalami sakit hati? Mengapa mantan karyawan ini bisa menyimpan dendam? Karena tidak sedikit mantan majikannya mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap yang tidak bijaksana terhadap karyawan tersebut. Malam hari ini saya akan menyoroti satu karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita, yaitu karunia kebijaksanaan. Dengan karunia ini, kita bisa mengambil sikap, kita bisa mengambil keputusan yang baik, yang tidak menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, karunia kebijaksanaan ini mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Dengan karunia ini, dengan karunia kebijaksanaan ini, orang akan melihat serta mengevaluasi segala hal. Dengan karunia kebijaksanaan ini, orang dapat melihat. Bukan hanya melihat, tapi dia juga dapat mengevaluasi segala hal. Baik itu tentang keberhasilan maupun kegagalan. Perusahaan kita mungkin pernah mengalami masa jaya, mungkin pernah mengalami keberhasilan, tapi akibat dampak COVID-19 ini mungkin perusahaan kita saat ini mengalami kemunduran, mengalami begitu banyak masalah, kalau tidak mau dikatakan mengalami kegagalan. Dengan karunia kebijaksanaan ini kita dapat melihat, kita dapat mengevaluasi semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang orang-orang lain, tapi dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih, dengan karunia kebijaksanaan itu, apapun yang terjadi dengan usaha kita, kita bisa menerimanya dengan ikhlas kalau kita punya karunia kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah sebuah keputusan, sebuah tindakan, sebuah sikap yang kita ambil dengan tepat. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini, di mana perusahaan-perusahaan saat ini mengalami satu persoalan, satu masalah, satu kemunduran, berdampak terhadap kurangnya pemasukan, kurangnya usaha kita. Bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat? Apakah dengan kita mengurangi jumlah karyawan itu merupakan satu keputusan yang tepat? Apakah kita menutup perusahaan kita itu satu tindakan yang tepat? Dengan karunia kebijaksanaan ini kita bisa melihat semuanya itu, apakah itu tepat atau tidak. Bagaimana kita bisa memiliki karunia kebijaksanaan itu? Yang pertama yang sudah saya katakan tadi, karunia kebijaksanaan adalah sebuah karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Tujuannya agar kita bisa mengambil atau memutuskan satu persoalan, satu masalah sebagai jalan keluarnya dengan bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu bisa kita peroleh. Di samping karunia dari Roh Kudus, juga hasil interaksi atau hasil dari kita bergaul dengan intim, dengan erat kepada Tuhan. Pergaulan kita atau interaksi kita dengan Tuhan menghasilkan langkah takut akan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, dengan karunia kebijaksanaan ini, setiap sikap, setiap langkah yang mau kita ambil, baik di dalam usaha kita yang saat ini terkena dampak dari COVID-19 ini, semua keputusan yang kita ambil selalu bersumber kepada takut akan dosa. Kesalahan dalam menentukan kebijaksanaan
dapat mendatangkan persoalan bagi orang lain. Kalau kita mengambil satu sikap, kalau kita mengambil satu keputusan yang salah, yang tidak tepat, itu bisa mendatangkan persoalan bagi orang lain. Oleh karena itulah karunia kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan. Karunia kebijaksanaan ini sangat kita perlukan di dalam kita mengambil satu keputusan. Salah mengambil keputusan, salah mengambil sikap berdampak yang luar biasa terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih, dampak dari pemutusan hubungan kerja dengan karyawan akibat perusahaan kita mengalami kemunduran membawa dampak yang lain atau membuat persoalan yang lain bagi karyawan yang di PHK tersebut. Dia tidak punya penghasilan, akibatnya banyak mantan karyawan tersebut melakukan kejahatan. Mari kita mengambil satu kebijaksanaan. Saya mengambil contoh Bapak Ibu Saudara kasih, contoh dari satu sikap atau satu kegagalan di dalam langkah mengambil langkah atau mengambil satu sikap dengan bijaksana. Contoh adalah kesalahan langkah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Bagaimana Allah sudah memberikan fasilitas yang sangat nyaman bagi Adam dan Hawa, tetapi karena dia mengambil satu sikap atau satu langkah yang salah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakannya, akibat dari bujukan, akibat dari rayuan si jahat atau iblis. Nah, karena kesalahan langkah inilah membuat dampak terhadap Adam dan Hawa. Membuat mereka mengalami kerugian dan kehilangan semua fasilitas yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih, sebelum kita mengambil satu sikap, sebelum kita mengambil satu keputusan di dalam perusahaan ini, marilah kita bergaul erat dulu dengan Tuhan. Marilah kita berinteraksi dulu dengan Tuhan. Marilah kita bertanya dulu kepada Tuhan sehingga kita bisa mengambil satu keputusan dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara kasih, setiap pengambilan keputusan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan membimbing langkah untuk mengambil hasil yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mengambil satu keputusan, marilah kita bersama-sama mengeratkan relasi kita dulu dengan Tuhan. Marilah kita minta dulu bimbingan dari Tuhan. Marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam kita mengambil keputusan, hasil dari keputusan itu adalah hasil yang terbaik. Kalau memang kita harus mem-PHK karyawan, itu merupakan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa satu hal lagi Bapak Ibu Saudara kasih, setiap kita mengambil keputusan, ambillah keputusan itu berdasarkan kasih. Kasih sangat penting. Mengambil satu keputusan bukan dengan keegoisan kita, bukan demi keuntungan pribadi kita sendiri. Kebijaksanaan yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan di dalam kita memutuskan satu masalah, di dalam kita mengambil satu sikap adalah kebijaksanaan yang berdasarkan kasih. Mari kita memikirkan dampak dari keputusan-keputusan
yang kita ambil. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita sudah belajar satu firman Tuhan atau satu renungan tentang karunia kebijaksanaan yang sudah diberikan Roh Kudus kepada kita. Mari kita gunakan kebijaksanaan tersebut, mari kita gunakan karunia tersebut di dalam dunia usaha, di dalam kita mengelola perusahaan kita, di dalam kita mengambil satu keputusan terhadap karyawan kita, terhadap hal-hal lain, supaya apapun keputusan yang kita ambil sudah merupakan keputusan yang bijaksana. Karena apa? Karena kita selalu berdoa, selalu mengambil satu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah berinteraksi dahulu, kita sudah bergaul erat dulu dengan Tuhan, dan kita sudah memohon bimbingan terlebih dahulu dengan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sejenak supaya di dalam pandemi COVID-19 ini, meskipun membawa dampak terhadap perusahaan-perusahaan kita, terhadap karyawan-karyawan kita, tetapi kita akan mengambil satu keputusan dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami para pelaku di dalam usaha, di dalam bidang usaha, para pelaku ekonomi, bahwa apapun keputusan yang kami ambil, kami harus melibatkan Tuhan. Kami harus meminta bimbingan Tuhan di dalam kami mengambil keputusan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah memberikan karunia kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dapat menggunakan kebijaksanaan itu untuk mengambil satu sikap, untuk mengambil satu tindakan di dalam kami mengambil keputusan. Tuhan, pandemi COVID-19 masih berada di tengah-tengah kami. Kami tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kami juga tidak tahu dampak dari COVID-19 ini terhadap perusahaan-perusahaan kami untuk kedepannya. Oleh karena itu ya Tuhan, malam hari ini kami mohon bimbingan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk di kemudian hari. Sehingga apapun keputusan yang kami ambil, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya dapat mendatangkan kebaikan, bukan saja bagi perusahaan kami, bukan saja bagi kami, tapi juga bagi banyak orang. Apapun keputusan yang kami ambil ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau membimbing kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan satu rema, satu kebijaksanaan bagi kami di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua doa ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, siapa yang diberkati dari pewartaan pada hari ini? Saya percaya kita semua diberkati. Maka jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkasih, ikuti terus Sapaan Rohani BPN setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 9 malam. Ya, karena kita semua diberkati, kita boleh katakan kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.